Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asisa Nurfadila, nomor urut 2 dengan NIM 240407500009. Pada video ini, saya akan menjelaskan rangkuman tentang klasifikasi kata dan proses morfemis. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kata. Nah, dalam bahasa Indonesia, kelas kata itu berfungsi untuk mengkategorikan kata berdasarkan sifat dan peranannya dalam kalimat. Setiap kata memiliki fungsi berbeda dalam membangun struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada kata kerja atau verbia. Nah, kata kerja ini menunjukkan perbuatan, tindakan, atau keadaan. Ciri-cirinya itu, yang pertama berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Nah, yang kedua dapat diikuti oleh frasa, kata dengan, plus kata sifat. Contohnya itu, pergi dengan gembira. Nah, selanjutnya bisa diberi aspek waktu, yaitu akan, sedang, dan telah. Selanjutnya bisa diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak makan. Nah, terakhir umumnya berawalan me atau ber. Contohnya, melatih, berpikir. Nah, kata kerja ini juga dibagi menjadi yang pertama ada verba transitif, yaitu memerlukan objek, contohnya membaca buku. Yang kedua ada verba intransitif, yaitu tidak memerlukan objek, contohnya tidur. Nah, yang ketiga ada verba aktif, yaitu menunjukkan tindakan aktif, contohnya menulis. Nah, yang keempat ada verba pasif, yaitu menunjukkan tindakan yang diterima, contohnya ditulis. Nah, yang kedua ada kata sifat atau adjektiva. Nah, kata sifat ini menjelaskan sifat atau keadaan benda, orang, atau konsep. Ciri-cirinya yang pertama bisa diawali dengan kata sangat, paling, atau diakhiri dengan sekali. Contohnya, sangat baik, tinggi sekali. Nah, yang kedua dapat diberi awalan se dan ter. Contohnya sebaik, terburuk. Nah, yang ketiga bisa diingkari dengan kata tidak. Contohnya tidak sulit. Nah, kata sifat ini juga dibagi menjadi yang pertama adjektiva sifat absolut, yaitu tidak memiliki tingkat perbandingan. Contohnya mati dan hidup. Nah, yang kedua ada adjektiva sifat relatif, yaitu memiliki perbandingan. Contohnya besar, lebih besar, dan terbesar. Nah, yang ketiga ada kata keterangan atau adverbia. Nah, kata keterangan ini memberi informasi tambahan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Nah, jenis-jenis adverbia ini yang pertama ada adverbia dasar, yaitu alangkah, agak, amat, dan paling. Nah, selanjutnya ada adverbia reduplikasi, yaitu lebih-lebih, lagi-lagi. Nah, ketiga ada adverbia gabungan, yaitu belum pernah, tidak mungkin. Selanjutnya ada adverbia asal kelas lain, yaitu terlampau dan sebaiknya. Selanjutnya yang keempat ada kata benda atau nomina. Nah, kata benda ini merujuk pada benda, orang, tempat, atau konsep abstrak. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bisa diikuti oleh kata yang plus sangat. Contohnya mobil yang bagus. Nah, yang kedua ada berimbuhan pe, an, per, dan ke. Contohnya permainan. Yang kedua, kesehatan. Nah, yang selanjutnya bisa diingkari dengan kata bukan. Contohnya, bukan roti. Nah, kata benda ini juga dibagi menjadi yang pertama ada nomina konkret, yaitu benda nyata. Contohnya, meja, buku. Nah, yang kedua ada nomina abstrak, yaitu konsep atau perasaan. Contohnya itu cinta, kebahagiaan.
Nah, yang kelima ada kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti atau pronomina ini yaitu kata yang menggantikan kata benda atau nomina. Nah, adapun jenis pronomina, yang pertama ada pronomina persona, yaitu aku, kamu, dia, mereka. Nah, yang kedua ada pronomina petunjuk, yaitu ini, itu, tersebut. Nah, yang ketiga ada pronomina kepemilikan, yaitu milikku dan milikmu. Nah, yang keenam ada kata bilangan atau numeralia. Nah, kata bilangan ini menunjukkan jumlah atau urutan. Namun ada pun jenis numeralia. Yang pertama ada numeralia pokok, yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya ada numeralia tingkat, yaitu pertama, kedua. Nah, yang ketiga ada numeralia pecahan, yaitu setengah dan sepertiga. Yang selanjutnya ada numeralia kelompok, yaitu lusin dan kodim. Nah, yang ketujuh ada kata tugas. Nah, kata tugas ini tidak memiliki makna leksikal sendiri, tetapi berfungsi menghubungkan atau melengkapi unsur dalam kalimat. Nah, adapun jenis kata tugas. Yang pertama ada kata depan atau preposisi. Nah, kata depan ini yaitu menghubungkan kata atau frasa. Contohnya di rumah, ke pasar. Nah, yang kedua ada kata sambung, yaitu atau konjungsi. Nah, yaitu menghubungkan dua klausa. Contohnya dan, tetapi, karena. Nah, yang ketiga ada kata sandang atau artikula, yaitu membatasi makna nomina. Contohnya yaitu sang guru, si cantik. Nah, yang keempat ada kata seru atau interjengsi, yaitu mengungkapkan perasaan. Contohnya wah atau aduh. Nah, yang kelima ada partikel, yaitu memberikan nuansa tambahan. Contohnya lah, kah, dan pun. Nah, jadi kesimpulannya, kelas kata ini dalam bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam membangun makna dalam sebuah kalimat. Nah, pemahaman tentang kelas kata membantu dalam memahami struktur bahasa dan meningkatkan keterampilan berbahasa secara lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses morfemis. Yang pertama ada yang namanya afiksasi. Nah, afiksasi ini adalah proses pembubuhan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Afiks ini selalu berupa morfem terikat dan dapat muncul dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada prefiks atau awalan. Nah, afiks yang ditambahkan di awal kata itu seperti belajar, pengurus, terdapat, dan kedua. Yang kedua ada sufiks atau akhiran. Nah, afiks yang ditambahkan di akhir kata ini seperti akhiran, wartawan, dan bukumu. Yang ketiga ada konfiks atau gabungan awalan dan akhiran. Nah, yaitu afiks yang muncul di awal dan di akhir kata sekaligus, seperti melakukan, menduduki, memperlihatkan, kelihatan, dan berdasarkan. Nah, yang terakhir ada infiks atau sisipan. Afiks yang disisipkan di dalam kata, seperti gerigi, gemetar, telunjuk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke reduplikasi. Nah, reduplikasi ini adalah proses morfemis yang membentuk pengulangan seluruh atau sebagian dari bentuk dasar suatu kata. Pengulangan ini bisa terjadi dengan atau tanpa variasi fonem. Nah, selanjutnya jenis-jenis reduplikasi. Menurut para ahli, reduplikasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan cakupan pengulangannya. Reduplikasi keseluruhan, pengulangan seluruh bentuk dasar seperti makan-makan dan rumah-rumah. Nah, selanjutnya ada yang namanya reduplikasi parsial, yaitu pengulangan hanya sebagian bentuk dasar seperti leluhur dari luhur. Nah, selanjutnya ada berdasarkan sudut pandang linguistik. Reduplikasi fonologis, yaitu pengulangan yang hanya terjadi pada tataran bunyi tanpa menimbulkan makna baru. Nah, reduplikasi morfemis, yaitu pengulangan yang menghasilkan makna baru.
Selanjutnya ada reduplikasi sintaksis, yaitu pengulangan yang menghasilkan satuan berstatus klausa. Nah, adapun yang berdasarkan bentuknya, yang pertama ada yang namanya Dwi Purwa, yaitu pengulangan suku kata pertama dengan perubahan vokal. Ya, contohnya itu tetangga dari tangga. Nah, kedua ada Dwi Lingga, yaitu pengulangan leksem secara utuh. Contohnya itu rumah-rumah, makan-makan. Nah, ketiga ada Dwi Lingga Salinuswara, yaitu pengulangan dengan variasi fonem. Contohnya itu coret-coret dan bolak-balik. Nah, selanjutnya ada Dwiwasana, yaitu pengulangan bagian belakang dari leksem. Contohnya itu pertama-tama, sekali-sekali. Nah, yang terakhir ada yang namanya trilingga, yaitu pengulangan 3 bentuk. Biasanya itu onomatope, yaitu contohnya dar, der, dor. Nah, yang ketiga yaitu makna reduplikasi. Reduplikasi ini dapat memberikan makna tambahan pada kata seperti intensitas, contohnya itu angkat-angkat. Nah, selanjutnya ada pekerjaan sambil lalu, yaitu tidur-tiduran. Nah, selanjutnya ada pekerjaan berulang, yaitu tertawa-tawa. Nah, yang selanjutnya ada sifat resiprokal atau berbalasan, yaitu cubit-cubitan. Nah, selanjutnya ada banyak atau jamak, contohnya itu pohon-pohon. Nah, selanjutnya ada bermacam-macam, yaitu warna-warni. Nah, selanjutnya ada keheranan, yaitu apa-apaan. Nah, selanjutnya ada menyerupai, ya, contohnya yaitu langit-langit. Nah, yang terakhir ada ketidakpastian, yaitu untung-untungan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri reduplikasi. Nah, yang pertama itu tidak mengubah kelas kata dasar. Contohnya itu rumah-rumah tetap sebagai nomina. Nah, selanjutnya ada bentuk dasar kata ulang merupakan satuan yang bisa digunakan dalam bahasa. Nah, selanjutnya bisa mengalami proses afiksasi sebelum atau sesudah reduplikasi. Nah, dapat bersifat paradigmatik atau derivasional. Selanjutnya bisa berbentuk semantik seperti pengulangan kata bersinonim. Contohnya itu hancur, luluh, dan terang benderang. Nah, selanjutnya kita masuk di pengertian kompositum. Nah, kompositum itu adalah kata majemuk dari gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata dan memiliki pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khas menurut kaidah bahasa. Nah, kata majemuk ini memiliki struktur tetap, tidak dapat disisipi kata lain atau diubah susunannya karena akan mempengaruhi maknanya. Nah, adapun jenis-jenis kompositum. Menurut Harimurti, kompositum ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada kompositum subordinatif substantif, yaitu tipe A. Contohnya itu ada anak air, kepala keluarga, mata panah. Yang kedua ada kompositum subordinatif atributif, yaitu atau tipe B. Contohnya itu banyak akal, berat hati, lepas tangan. Yang ketiga ada kompositum koordinatif atau tipe C. Contohnya adat istiadat, panjang lebar, ayah ibu. Nah, selanjutnya ada kompositum berproleksem atau tipe D. Contohnya itu asusila, metafisika, dan semifinal. Nah, yang terakhir ada kompositum sintesis atau tipe E. Contohnya itu geofisika, psikologi, sentimeter. Nah, kompositum subordinatif ini dibagi menjadi yang pertama ada subordinatif bebas. Idiom contohnya kutu buku. Ada non-idiom yaitu bahasa kuyup. Selanjutnya ada subordinatif terikat. Contohnya idiom itu adalah banting tulang. Nah, untuk non-idiom itu ada salah guna. Nah, selanjutnya ada kompositium dengan pengulangan. Contohnya kaya raya, adat istiadat. Nah, selanjutnya ada kompositium koordinatif. Kompositium koordinatif ini dibagi menjadi yang pertama koordinatif bebas, idiomnya itu tanah air. Sedangkan non-idiomnya itu
sunyi senyap. Nah, selanjutnya ada koordinatif terikat, non-idiomnya itu sebar luas dan lipat ganda. Selanjutnya ada kompositium berploleksem. Contohnya itu antarbangsa, hipotaksis. Nah, adapun penulisan kata majemuk, yang pertama itu ditulis terpisah. Contohnya itu air, mata, kerja, sama, rumah, sakit. Nah, yang kedua ada ditulis serangkai. Contohnya itu acap kali, barangkali, kacamata, daripada, segitiga, sukarela. Nah, adapun ciri-ciri kata majemuk. Yang pertama itu ketak tersisipan, yaitu tidak bisa disisipi unsur lain. Contohnya itu alat negara bukan kata majemuk karena bisa menjadi alat dari negara. Nah, yang kedua ada ketidakterluasan, yaitu tidak dapat diafiksasi atau diperluas kecuali seluruh komponennya. Contohnya itu perkereta apian. Nah, yang ketiga ada ketak terbalikan. Contoh yaitu susunan kata tidak dapat dibalik. Contohnya hutan belantara dan bujuk rayu. Nah, itulah tadi rangkuman dari materi klasifikasi kata dan proses morfemis. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.